Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandes Aruzi. Saya kuliah di Universitas Bengkulu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di Universitas Bengkulu saya mengambil jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial tahun angkatan 2017. Di jurusan tersebut saya mendapat kelas A dan NPM saya D1A 017071. Nah, di sini saya membuat video untuk membuat tugas atau mengerjakan tugas dari salah satu dosen Universitas Bengkulu, yaitu dari Bapak Aris Munandar, Dr. SOS MSI. Dari tugas tersebut saya akan membahas tentang materi analisis kebijakan. Materi ini dari analisis kebijakan adalah materi dari mata kuliah kebijakan dan perencanaan sosial. Baiklah, dari pengarang buku ini, pengarang bukunya adalah Bapak Suwedi dan penerbitnya PT IPB Press. Tahun terbit buku ini 2013, judul buku Metode Kuantitatif untuk Analisis Kebijakan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Saya akan memulai dari materi analisis kebijakan. Analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politik tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa, atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan bergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien yang dibantunya. Arus utama dalam pembuatan kebijakan yang berjalan saat ini biasa disebut sebagai model linear, model rasional, atau common sense. Dalam pembuatannya, mengandalkan hasil analisis rasional dan dianggap sebagai suatu yang objektif dan berimbang. Kebijakan disusun berdasarkan sejumlah langkah serial, dimulai dengan merumuskan isu dan masalah serta diakhiri sejumlah kegiatan untuk memecahkan masalah tersebut. Biasanya, urutan model linear dalam pembuatan kebijakan adalah 1. Mengenali dan merumuskan isu yang diperkirakan sebagai masalah. 2. Merumuskan segenap tindakan untuk mengatasi masalah. 3. Memberi bobot terhadap alternatif tindakan dengan mengenali risiko dan hambatan yang mungkin terjadi. 4. Tindakan sebagai kebijakan yang dianggap paling tepat. 5. Melaksanakan kebijakan. Dan yang terakhir, evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam model ini diasumsikan sebagai pembuat kebijakan bertindak rasional dalam mengikuti tahap demi tahap melaksanakan pembuatan kebijakan, dapat menggunakan seluruh informasi yang diperlukan. Bila kita masuk ke metode kuantitatif. Metode kuantitatif dan kuantitatif merupakan dua pendekatan yang berkembang dalam riset ilmu sosial termasuk kebijakan. Pendekatan kuantitatif pada umumnya tidak banyak menimbulkan perdebatan dibandingkan dengan kualitatif, karena lebih terukur dan melibatkan penggunaan data seperti data numerik, sehingga dapat mengurangi subjektivitas atau bersifat bias. Pendekatan kuantitatif dapat membedakan variabel secara lebih mudah,
sehingga dapat dimodelkan dengan berbagai model statistik dan dapat membuat faktor-faktor yang tidak terkait dengan objek penelitian. Sebaliknya, pendekatan kualitatif cenderung subjektif, di mana pandangan peneliti biasanya menjadi sebagian dalam kesimpulan penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan dalam situasi tidak terlalu jelas apa yang sesungguhnya dicari dalam suatu penelitian. Untuk tahap selanjutnya, kita memasuki pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif lahir sebagai kritik terhadap metode-metode penelitian konvensional. Dua di antara banyak metode penelitian konvensional yang menjadi sasaran kritik antara lain penelitian-penelitian yang terlalu banyak menggunakan logika sains dan penelitian-penelitian etmologis. Penelitian menggunakan pendekatan sains dinilai lebih banyak mengandung kelemahan. Antara lain, hanya menghasilkan pengetahuan yang empiris, analitis, dan cenderung tidak mendatangkan manfaat bagi objek, dalam hal ini masyarakat. Sebagai alternatif, dimunculkan pendekatan partisipatif. Ukuran dari pendekatan adalah terjadinya perubahan sosial. Langsung kita masuk ke paradigma pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan yang mengintegrasikan masalah ekologi, ekonomi, dan sosial yang dibuat dengan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan selalu memiliki implikasi ekonomi, sosial, dan politik. Pembangunan dapat dikatakan sebagai faktor dari tujuan sosial suatu masyarakat. Tujuan tersebut merupakan atribut dari apa yang ingin dicapai atau dimaksimalkan oleh masyarakat. Konsep pengembangan wilayah. Pendekatan wilayah dalam melaksanakan pembangunan, khususnya dalam kaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, menjadi signifikan. Karena kondisi sosial ekonomi, budaya, dan geografis antara satu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, yang memerlukan pendekatan dari berbagai bidang ilmu. Pembangunan wilayah pada dasarnya mempunyai tujuan agar wilayah itu berkembang menuju tingkat perkembangan yang diinginkan. Selanjutnya kita memasuki tentang pentingnya pendekatan partisipatif. Pendekatan ini adalah pelibatan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya proses sharing of knowledge antara penelitian dan masyarakat. Proses analisis dilakukan bersama peneliti dan masyarakat setempat. Hasil analisis tersebut langsung dikembalikan pada masyarakat untuk disusun rencana tindakan bersama. Ukuran dari pendekatan ini adalah terjadinya perubahan sosial. Partisipasi berdasarkan tingkat keterlibatan masyarakat dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu sebagai berikut. 1. Mobilisasi. Partisipasi terhadap tahap ini dicirikan oleh adanya penggunaan teknologi luar tanpa meminta pendapat dari masyarakat dan masyarakat dikerahkan untuk melaksanakannya. 2. Pengenalan partisipasi. Tahap partisipasi jenis ini memiliki ciri adanya penggunaan teknologi luar yang tanpa meminta pendapat dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini seringkali sebagai objek percobaan penggunaan teknologi baru. 3. Pemberdayaan masyarakat. Tahap ini memiliki ciri adanya teknologi tepat guna dari luar yang diperkenalkan dan masyarakat didorong atau diberikan motivasi untuk meningkatkan kemampuannya. 4. Kemitraan. Ciri-ciri pokok partisipasi dalam tahap ini antara lain teknologi lokal digunakan, teknologi tepat guna dari luar diperkenalkan, dan masyarakat sudah mampu memilih teknologi yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Sekarang kita masuk ke sistem penduduk keputusan. Sistem adalah gambaran suatu proses atau beberapa proses yang teratur. Menurut Manet 1976,
Sistem adalah suatu perangkat komponen yang saling berhubungan atau berkaitan yang diorganisir untuk mencapai satu tujuan atau suatu peningkat tujuan. Lanjut kita masuk ke definisi kebijakan. Kebijakan publik adalah segala ketentuan yang ditetapkan oleh pejabat publik yang bersangkutan dengan publik dan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pejabat publik sesuai dengan kewenangannya. Masalah dalam perumusan kebijakan publik terletak pada aktor, mekanisme, dan proses kebijakan publik serta substansi. Untuk itu, dalam mencapai tujuan terciptanya suatu kebijakan publik yang berpihak pada rakyat serta akhirnya kebijakan yang menjamin partisipasi publik, diperlakukan beberapa strategi. Selanjutnya, kebijakan publik. Menurut Santoso 1993, dengan mengkomparasi sebagai definisi yang dikemukakan para ahli yang menaruh minat dalam bidang kebijakan publik, menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu para ahli yang berpendapat bahwa kebijakan publik adalah semua tindakan pemerintah disebut kebijakan publik, dan dua, para ahli yang memberikan perintah khusus pada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang berkelompok dalam pandangan kategori kedua terbagi pula ke dalam dua kubu pendapat, yakni mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan yang dimaksud tertentu, sementara kubu lainnya menganggap kebijakan publik memiliki akibat yang bisa diramalkan. Selanjutnya yaitu analisis kebijakan. Menurut Dunn, mendefinisikan analisis kebijakan sebagai ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi relevan yang dipakai dalam memecahkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.